Halo semua, ketemu lagi nih sama kita dari kelompok podcast 2. Pada episode kali ini kita akan mengangkat tema yang lebih seru loh. Tema yang akan kita angkat kali ini yaitu Indonesia Poros Maritim. Tapi sebelum mulai membahas tema kali ini, kita semua akan memperkenalkan diri kita masing-masing, biar kalian semua bisa kenal dan ingat sama suara-suara kita. Pertama ada aku. Perkenalkan, aku Vincent dari S10 IPS 1. Lalu ada Hai, kenalin aku Meryl dari XIPS 2. Halo semua, aku Cecil dari 10 IPS 1. Salam kenal, aku Lauren dari 10 IPS 2. Oke, kalau begitu udah semua nih perkenalannya. Semoga semuanya sudah kenal ya sama suara kita dan bisa jadi lebih paham sama apa yang kita bakal jelasin. Sebelum bahas lebih lanjut lagi, aku tiba-tiba keinget ada tugas menulis serta mengidentifikasikan puisi. Kira-kira ada yang tahu nggak ya apa saja sih unsur yang ada untuk ditulis dan diidentifikasikan? Aku tahu. Jadi gini Meryl, di dalam puisi itu ada dua unsur, yaitu unsur intrinsik yang dibagi menjadi unsur batin dan unsur fisik. Lalu berada di dalam karya sastra. Di dalamnya ada tema, rasa, nada, amanat, gaya bahasa, rima, tipografi, imajinasi, dan kata konkret. Lalu unsur satunya adalah unsur ekstrinsik yang terdapat di luar karya sastra. Di dalamnya terdapat unsur sosial, biografi, dan unsur nilai. Emangnya apa sih unsur sosial, biografi, dan nilai itu? Aku baru dengar deh tentang itu. Gini, aku bantu jelasin ya. Pertama, unsur sosial. Unsur sosial sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi itu dibuat. Misalkan puisi itu dibuat ketika masa Orde Baru menjelang berakhir. Pada saat itu kondisi masyarakat itu sedang sangat kacau dan keadaan pemerintah pun sangat carut-marut. Sehingga puisi yang dibuat pada saat itu adalah puisi yang mengandung sindiran-sindiran terhadap masyarakat. Lalu ada unsur biografi. Unsur biografi ini adalah latar belakang pengarang. Latar belakang cukup berpengaruh dalam pembuatan puisi. Misalkan penulis puisi yang latar belakangnya berasal dari keluarga miskin, maka jika ia membuat puisi akan sangat menyentuh hati para pembacanya, yang terbawa dari latar belakang penulis sehingga mampu dikesankan dalam sebuah puisi. Nah, yang terakhir unsur nilai. Unsur nilai dalam puisi ini meliputi unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, hukum, dan lain-lain. Oh, begitu ya. Oke deh, makasih ya Lauren. Ngomong-ngomong penjelasannya jelas banget. Aku gak nyangka bakal dapat penjelasan sedetail itu. It's like you're writing a descriptive text. Talking about descriptive text, can someone explain us about it? I want to know more about descriptive text. Okay, so descriptive text has two generic structure. It's identification and description. Descriptive text also got a few characteristics. Descriptive text only using attribute verb as their verb, also only use simple present tense as their tenses. And last, descriptive text only focus on one object and explaining every detail on that object. By the way, there's also report text who also explaining about an object. Can anyone help me to explain about report text? I can help you with that. So many people think that descriptive and report text was same, but it's actually different. The structure of the report text is general classification and description. Also, the language features of report text is using general nouns, relating or linking verb, timeless present tense, technical terms, and last is introducing group or general aspect. Wow, jadi begitu ya perbedaan descriptive text sama report text. Sekarang aku jadi ngerti deh kalau ternyata mereka itu beda. Padahal dulu aku kira mereka itu kembaran, ternyata saudara. Tapi biar lebih jelas, ada yang bisa kasih contoh teksnya nggak? Biar teman-teman yang dengerin juga semakin paham. Aku mau kasih contoh. Wah, semangat banget kamu.
Boleh. Jadi gimana contohnya? Gini, misalkan aku mau jelasin tentang Johnny Depp ya. Aku bakalan buat descriptive text kayak gini. He was born on June 9, 1983 in Owensboro, Kentucky, United States. He started his career on movie in 1984. His first movie is A Nightmare on Elm Street. Before he became a famous actor, Depp was a musician. The first genre he played was rock music. He's good in playing guitar and writing songs. Along his life, he wrote so many songs for bands, solo vocalists, and for Sweeney Todd movie. Sedangkan buat report text-nya aku mau bantu. Misal aku mau jelasin tentang Komodo. Komodo dragon is the largest lizard on earth. It lives within the scrub and land of some Indonesian island. Komodo dragon is the world's heaviest lizard. Advising 150 pounds or a lot of, the most important Komodo ever measured was quite 10 feet long and weighed 366 pounds. However, the common size of Komodo within the wild is about 8 feet long and 200 pounds. Komodo has grayscale skin upon its snout, powerful limbs, and a muscular tail. Wah, kelihatan banget ya perbedaannya kalau report text itu ngedeskripsiin secara umum. Sedangkan descriptive text ngejelasinnya lebih spesifik. Makasih ya penjelasannya, aku jadi paham banget. Kalau teman-teman penonton paham juga nggak? Aku harap kalian semua jadi paham ya. Sekarang lanjut nih. Kalian pasti sering kan ya dikasih instruksi sama guru ataupun juga bisa orang tua, dan kalau di jalan tuh kalian sering lihat rambu-rambu lalu lintas. Kalian bisa nggak sih memahami dan ngelakuin perintah itu semua kalau dalam bahasa Mandarin? Aku sih bisa sedikit-sedikit. Misalnya guruku bilang, Cinta Kashu. Aku bakalan buka buku. Kamu keren banget bisa paham perintahnya. Aku jadi penasaran kan tadi. Ada sebut rambu-rambu. Kira-kira kalau di jalan yang dilarang belok kiri itu apa ya disebutnya? Aku tahu. Kalau ada rambu dilarang belok kiri di wilayah yang memang dilarang belok kiri, itu disebutnya Jinshishoshon. Oh, gitu ya Cecil. Aku jadi tahu ternyata pengetahuan teman-temanku ini luas banget ya. Hahaha. Bener juga Lauren, pengetahuan teman-teman kita pada luas-luas, tapi kok kita nggak notice ya? Ngomongin tentang luas, kalian sadar nggak sih? Wilayah Indonesia tuh luas banget. Dan ternyata wilayah negara kita tuh diatur juga loh dengan UUD Indonesia tahun 1945. Tetapi selain wilayah, juga ada hal-hal lain yang diatur oleh UUD, seperti warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan di Indonesia. Kok menarik banget ya pembahasannya ini? Aku jadi kepo. Emang apa aja sih Undang-Undang 1945 yang mengatur itu semua? Aku kasih beberapa contoh ya. Pertama tuh ada pasal 25A UUD NKRI tahun 1945 yang mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Terus ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Pasal 26 UUD 1945 mengatakan yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Terus juga ada yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan, yaitu pasal 30 ayat 1 sampai 5. Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berisi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat-alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Keren ya, ternyata negara kita sudah mempersiapkan dan mengatur dengan baik peraturan serta hukum yang ada di negara kita ini. Iya dong Cecil, karena kan dengan adanya peraturan dan hukum itu masyarakat kira jadi lebih teratur serta mengetahui apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan agar menciptakan negara yang lebih baik lagi. Ngomong-ngomong tentang negara kita, aku jadi pengen bahas tentang sejarah negara kita deh. Ada hubungannya juga loh dengan agama dan kebudayaan di negara kita. Menarik juga tuh, emangnya kamu mau bahas apa? Aku mau bahas tentang masuknya kerajaan Hindu-Buddha dan juga Islam di Indonesia. Oh, tentang itu. Emangnya apa aja yang kamu tahu? Gak banyak sih, tapi aku tahu beberapa. Kalau gitu langsung aku jelasin sekarang ya. Jadi pada permulaan Tarik Masehi, di benua Asia terdapat dua negeri besar yang tingkat peradabannya dianggap sudah tinggi, yaitu India dan Cina. Kedua negeri ini menjalin hubungan ekonomi dan perdagangan yang baik. Arus lalu lintas perdagangan dan pelayaran berlangsung melalui jalur darat dan juga laut. Salah satu jalur lalu lintas laut yang dilewati India Cina adalah Selat Malaka. Keterlibatan bangsa Indonesia dalam kegiatan perdagangan dan pelayaran internasional menyebabkan timbulnya pencampuran budaya. India merupakan negara pertama yang memberikan pengaruh kepada Indonesia, yaitu dalam bentuk budaya Hindu. Ada beberapa hipotesis yang ditemukan para ahli tentang proses masuknya budaya Hindu-Buddha ke Indonesia. Contohnya ada hipotesis Waisya, Satriya, dan Brahmana. Lalu dengan masuknya agama-agama ini ke Indonesia, banyak sekali perkembangan dalam berbagai bidang. Contohnya pada bidang agama. Sebelumnya banyak masyarakat Indonesia yang menganut kepercayaan gaib, sedangkan setelah masuknya agama, mereka mulai mengenal dan menganut agama. Dampaknya ternyata besar sekali ya. Tapi hal ini bagus gak sih? Karena kan dampaknya mengarah ke hal positif. Iya, bener banget. Hal ini sangat berdampak baik bagi bangsa kita dan membantu bangsa kita untuk maju juga. Benar. Dan juga ada banyak loh tradisi dan budaya dari agama yang masuk ke Indonesia dan masih ada sampai sekarang. Emang apa tuh? Aku sebutin beberapa ya. Jadi ada upacara kesodo, galungan, nyepi, potong gigi, upacara sekaten, dan masih banyak lagi. Hal-hal ini tuh yang membuat Indonesia kaya akan keberagaman juga loh. Keren kan? Iya, keren banget. Aku jadi semakin semangat belajar sejarah deh kalau gini. Tapi sebelum ada agama-agama seperti itu, bukannya ada awalnya dulu ya? Kayak yang tadi disebutin, yang penganut gaib itu. Ada. Hal ini dinamain kehidupan awal manusia Indonesia. Dalam unsur kepercayaan dulu tuh, manusia di Indonesia ada yang menganut animisme, dinamisme, dan juga totemisme. Lalu dalam unsur sosial masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan telah mengenal kehidupan kelompok. Jumlah anggota dalam setiap kelompok sekitar 10-15 orang. Mereka selalu hidup berpindah-pindah. Mereka bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup serta mempertahankan hidup mereka. Masing-masing kelompok memiliki pemimpin dan mereka menghormati pemimpin mereka masing-masing.
Aku mau tambahin dong. Boleh tuh Lauren, kamu mau tambahin apa? Tadi kan Vincent udah sebutin dalam unsur kepercayaan sosial. Sekarang aku mau tambahin dalam unsur budaya, ekonomi, dan teknologi. Menarik banget. Emang gimana unsur-unsur itu pada masa kehidupan awal manusia Indonesia? Jadi dalam unsur budaya, mereka dulu tuh masih menggunakan peralatan yang sederhana, belum mampu membuat gerabah dan juga memilih tinggal di gua-gua. Sedangkan dalam unsur ekonomi, sistem perekonomian yang ada pada masyarakat masa itu adalah dengan cara barter, yaitu dengan kegiatan tukar-menukar barang. Bisa dengan barang yang sama maupun barang yang berbeda. Pada masa ini mereka juga bekerja sama dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Jumlah anggota kelompok yang masih sedikit menjadikan mereka dapat dengan mudah memenuhi sebagian besar kebutuhan hidupnya dari alam bebas. Saat persediaan hutan habis, mereka pindah ke daerah lainnya untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan terakhir pada unsur teknologi. Teknologi masa food gathering masih sangat rendah. Hampir semua alat-alat yang digunakan masih sangat sederhana. Sekedar untuk membantu pekerjaan mereka. Mereka memanfaatkan waktu dengan menciptakan teknologi baru dengan memakai teknik seperti teknik tangan, teknik pukulan, teknik goresan roda berputar, serta teknik tatap batu. Wih, keren banget ya ternyata perkembangan manusia itu. Aku masih gak habis pikir gimana manusia dari yang gak tahu apa-apa sampai bisa mengenal dan mengevolusikan teknologi sampai sekarang ini. Mumpung lagi bahas sejarah nih, kalian tahu nggak gimana sejarah koperasi? Aku tahu. Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia yang bernama Robert Owen. Setelah koperasi berkembang dan diterapkan di beberapa negara-negara Eropa, koperasi pun masuk dan mulai berkembang di Indonesia. Terus kalau pengelolaan koperasi dalam perekonomian di Indonesia itu gimana? Jadi, pengelolaan koperasi dalam perekonomian di Indonesia itu dengan membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Juga berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Oh iya, ini semua diambil dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengenai peran dan fungsi koperasi. Nah, setelah membahas pengelolaan koperasi, sekarang kita bakalan bahas mengenai biaya produksi atau yang biasa disebut HPP. Ada yang tahu nggak sih pengertian dari HPP itu apa? Aku tahu. Jadi, pengertian dari biaya produksi atau biasa disebut HPP, yaitu beban yang timbul dalam proses produksi yang terdiri dari unsur-unsur seperti material, tenaga kerja, overhead, dan lainnya. Biaya ini juga biasa dikenal dengan istilah cost manufacture atau manufacturing cost. Dalam dunia akuntansi biaya, production cost merupakan salah satu komponen dalam laporan laba rugi atau income statement. Biaya produksi dapat dibagi menjadi dua, yaitu biaya produksi eksplisit dan biaya produksi implisit. Biaya eksplisit mengacu pada seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor-faktor produksi. Sementara biaya implisit merupakan taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi. Biaya produksi juga bisa digolongkan menjadi 5 jenis, yaitu biaya tetap atau fixed cost, biaya variabel atau variable cost, biaya rata-rata atau average cost, biaya marginal, dan biaya total. Sorry aku potong. Mau tanya dong, kira-kira kalau ingin membuat tempat budidaya terumbu karang itu, bisa nggak sih dihitung juga pakai HPP? Bisa banget. By the way, ngomongin budidaya terumbu karang, aku jadi keinget dinamika hidrosfer deh. Emangnya apa sih dinamika hidrosfer itu? Hidrosfer itu wilayah perairan yang mengelilingi bumi yang meliputi samudra, lautan, danau, air tanah, mata air, hujan, dan air yang berada di atmosfer. Air di bumi dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Hal ini disebabkan karena hidrosfer mengalami siklus hidrologi.
Siklus hidrologi adalah suatu siklus pergerakan air dari litosfer ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke litosfer. Dan juga siklus hidrologi dibagi menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Oh gitu. Wah, nggak kerasa ya, ternyata kita udah bahas semuanya di tema ini. Padahal tadi kita kayak ngobrol-ngobrol biasa. Kalau gitu, berarti saatnya kita apa nih? Closing! Bener banget. Sekarang kita udah di akhir podcast nih. Sedih banget harus berpisah sama kalian para pendengar. Tapi tenang, kita bakalan bertemu di episode-episode selanjutnya kok. Kalau gitu, tungguin kita di episode selanjutnya ya. Jangan lupa like dan komen ya. Karena like dan komen dari kalian bakalan berarti banget buat kita. Dan semakin semangat buat bikin episode barunya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian ya. Makasih udah mau dengerin podcast kita. Dadah.